Sahabat Eljon, kembali lagi bersama saya Mary Chong, tentunya dalam podcast Bangka Menyapa Dunia. Dan hari ini seperti biasa Mary selalu kedatangan tamu spesial. Kali ini Mary kedatangan tamu ataupun dokter yang berasal dari Jakarta dan langsung Mary sikat untuk bawa ke podcastnya Mary ya. Dan di sini sudah hadir bersama Mary pastinya yaitu Dr. Joy ya. Nanti kita tanya lebih lengkap lagi mengenai nama lengkapnya beserta gelarnya, karena kalau Mary sendiri penyebutannya agak memang belibet gitu. Gitu ya Dok ya. Gimana Dok? Ini langsung Mary sapa ya, Dr. Joy. Terima kasih Ci Mary. Mary mau atas ngucapin undangannya. selamat datang di kota Pangkal Pinang ya Dok ya. Terima kasih, kota yang luar biasa. Baik, dan tentunya ini Dr. Joy juga baru landing dan langsung hadir di podcastnya Eljon. Terima kasih sekali lagi Dok atas waktu dan kesempatannya, karena hari ini juga akan ada penayangan mengenai film Brain Awake ya, agak ribet ya Dok ya, nggak biasa kali ya. Awake Brain Surgery ya, dan ini akan nantinya diputarkan di bioskop X1 di kota Pangkal Pinang. Nah, Mary mau bertanya mengenai seputaran film, tapi kayaknya Mary akan bertanya mengenai lebih detail tentang kedokterannya, seperti itu ya Dok ya. Silakan. Nah, sebelumnya Mary juga mau nih pengenalan dulu ke Dr. Joy ya. Mungkin Dr. Joy mau pengenalan nih mengenai siapa sih seorang Dr. Joy ini gitu. Baiklah, seorang Dr. Joy, seorang dokter dari Jakarta. Dari Jakarta, Ya, oke. jadi saya lahir di Jakarta, menempuh pendidikan di Jakarta, terus mendapatkan gelar dokter di Jakarta, lanjut pendidikan dokter spesialis bedah sarafnya di Bandung, kemudian lanjutkan pendidikan subspesialisnya di dua tempat, di Finlandia dan di Korea Selatan. Mungkin di 3 tempat, di Finlandia, di Jepang untuk tumor otak, dan di Korea Selatan untuk DSA. Terus lanjut lagi sekolah S3 di Finlandia. Terus kemudian pulang lagi ke Jakarta. Dan hari ini di Bangka bersama Ci Mary. Terima kasih banyak Dok, luar biasa. Nah, kalau Mary lihat nih ada gelar muri ya Dok ya, itu apa sih ya Dok? Kalau yang di ininya, brandnya. Jadi itu adalah sebenarnya bukan gelar, itu penghargaan. Betul. Jadi saya pun juga nggak tahu, itu didaftarkan oleh teman saya. Jadi itu mendapatkan muri, katanya saya lulus PhD tercepat di itu Finlandia. Itu aja saya nggak tahu. Nggak sadar Dokter juga, nggak nggak tahu. Saya cuma berpikir, ya saya kerja aja deh, yang penting cepat selesai, cepat pulang. Oh gitu, artinya gelarnya itu yang mendapat penghargaan muri tadi gitu ya? Ya, PhD-nya. Oh oke. Nah dokter, seperti kita tahu bahwa saat ini kan akan ada penayangan film yaitu Awake Brain Surgery ya. Mungkin bisa dijelaskan nggak Dok, kenapa film itu bisa tercetus? Kemudian kayaknya sosialisasinya tuh heboh banget loh, sampai roadshow kemana-mana. Gimana itu Dok? Jadi sebenarnya Awake Brain Surgery itu adalah suatu praktek yang sudah, sebenarnya sebelum ada video atau film ini dibuat, saya sudah melakukan praktek ini berkali-kali sebelumnya. Nah, tujuan kita melakukan Awake Surgery ini adalah untuk memantau kondisi pasien pasca operasi. Kan Ci Mary kan tahu ya, kalau otak itu menjadi pusat dari semua aktivitas manusia. Ya, kita bisa duduk, kita bisa mendengar, motorik kita bisa bergerak, semuanya adalah fungsi otak. Dan kalau ada penyakit di otak yang kebetulan penyakitnya di area yang penting seperti itu, maka
Kalau di bius umum begitu diangkat penyakitnya, itu kita nggak pernah tahu apakah nanti sel-sel motoriknya, sel-sel bicaranya akan ikut rusak. Sehingga pada saat bangun pasiennya tahu-tahu lumpuh, tahu-tahu nggak bisa bicara. Nah, untuk itulah makanya diciptakan teknik awake surgery ini, agar pada saat kita melakukan pengangkatan penyakit, ya paling banyak sih tumor, itu kita bisa waspada, bisa aware, penyakitnya kita angkat sambil kita mempertahankan fungsi pasien semaksimal mungkin. Oh, jadi ketika pasien sadar dan tidak sadar, sebenarnya melakukan operasi itu ada bedanya gitu ya dok ya? Yes. Mengingat motoriknya sambil bekerja seperti itu. Betul. Oke. Dan yang paling penting sebenarnya untuk awake surgery itu fungsi bicara. Jadi fungsi bicaranya masih tetap berjalan ketika operasi berlangsung. Betul. Pada saat tumornya diangkat pun kita bisa memastikan bahwa fungsi bicara pasien ini dalam kondisi baik-baik saja. Oke. Kan kalau bius tidur kan nggak mungkin diajak ngomong pasiennya. Betul. Tapi kok kayaknya baru belakangan ini ya dok, di sosialisasi atau baru booming gitu ya? Nah, kebetulan tahun 2024 akhir saya memenuhi undangan untuk bekerja sama dan untuk berkarya di Rumah Sakit Mandaya, dan kemudian saya ingin sekali bisa tetap mempraktekkan keilmuan terbaik, apalagi Mandaya itu dilengkapi dengan semua alat canggih. Yang canggih sekali. Tentu kita ingin hasil operasi kita menjadi lebih baik lagi. Jadi kita jalankan operasi awake surgery, dan surprisingly ternyata di sebagian teman-teman dokter, manajemen di Mandaya melihat ini sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang wow. Terus kemudian sebenarnya kalau dilihat dari filmnya itu sebenarnya bukan sesuatu yang dibuat, disetting. Itu sebenarnya adalah apa yang kita lakukan sehari-hari. Teman-teman bukan tim video Mandaya itu minta izin, dok boleh nggak ini untuk edukasi, untuk pengenalan ke masyarakat. Kita ambil gambarnya pada saat dokter operasi. Terus saya bilang ya sudah, asal minta izin sama pasiennya, asal pasiennya setuju. Menurut saya sih nggak ada masalah, karena prinsipnya saya juga senang untuk berbagi. Nah, jadilah mereka ambil beberapa video, beberapa pasien, terus ternyata bagus sekali hasil ambilan mereka, dan akhirnya mereka berpikir bahwa dok, bagaimana kalau kita membuat sesuatu untuk bisa lebih mengedukasi masyarakat tentang operasi ini. Oh, asal tujuannya positif, asal kita niatannya baik untuk memberikan informasi, saya nggak ada masalah. Jadilah film ini. Oh, oke. Jadilah film ini. Dan memang sih kayaknya kok orang-orang juga pada bertanya ya, kok operasi otaknya juga secara sadar kemudian dibikin dalam sebuah film gitu ya. Akhirnya betul. terjawab sudah nih untuk sahabat Eljon ya. Jadi dok, kalau misalnya kita berbicara mengenai ketika operasi berlangsung gitu ya, itu mungkin juga untuk sahabat Eljon pasti bertanya-tanya ya, ketika operasi itu prosesnya seperti apa itu dok? Jadi apakah ini kan ceritanya kepala kan dibuka gitu ya? Betul. Bener gak sih dok? Betul ya. Jadi gimana itu dok prosesnya? Kan pastinya sakit dong kalau nggak secara boleh ada sakit. Jadi memang persiapannya itu sangat kompleks sekali. Mungkin kelihatannya kalau sudah nonton, oh kelihatannya mudah ini. Wah, tapi di belakang layarnya itu persiapannya panjang. Nomor satu yang paling penting, kita harus bisa mengedukasi pasiennya. Kan pasien juga takut ya masuk kamar operasi. Tegang gitu ya. Kepala dibuka lagi operasi, pasti takut. Di situ ada tim yang akan memberikan edukasi ke pasiennya. Harus ada bonding antara tim
bedah, tim anestesi, tim saraf dengan pasien. Sehingga pasien menjadi merasa nyaman dan percaya bahwa dia akan baik-baik aja. Oke. Ya kan? Setelah bonding itu terbentuk, kemudian kita lakukan proses hari operasinya. Nah, di hari operasi itu ada spesial teknik anestesi. Oke. Jadi nggak boleh sakit, tapi nggak boleh tidur. Nggak boleh sakit dan nggak boleh tidur. Nggak boleh tidur. Biasanya kalau Anestesinya dikasih obat gimana, anti Dok? sakit, kan dia ngantuk. Oh. Ini nggak boleh, karena kalau dia ngantuk, maka percuma kita lakukan awake. Benar. Jadi ya teknik anestesinya itu satu tentu kita menggunakan regional, scalp lock, dan dengan obat-obatan diperkuat dengan obat-obatan yang dijaga level dosisnya dengan sangat ketat untuk tidak membuat kondisi ngantuk. Pasien yang merasa comfort, nyaman, tidak sakit, tapi tidak ngantuk. Oh, jadi tidak sakitnya itu kayak semacam dikasih obat, boleh dikatakan anti nyeri atau seperti itu, Dok? Obat baal kita kasih dan maintenance obat anti nyerinya oleh teman-teman anestesi juga diberikan. Wow. Nah, setelah itu selesai kita lakukan, kita akan tes. Oh ternyata betul nggak sakit. Terus kemudian kita akan konfirmasi ke dokter saraf. Dokter saraf itu fungsinya untuk monitoring. Oke. Jadi akan mulai baseline pemeriksaan motorik, pemeriksaan fungsi bahasa. Oh semuanya oke, dicatat nih baseline pasiennya. Setelah itu baru mulai masuk ke dalam proses persiapan pembedahannya sendiri. Nah, bius awake itu operasinya nggak boleh lama. Nggak boleh. Nggak boleh lama. Awake sendiri. Berapa lama, Dok? Ini paling perjalanan. lama 3 jam atau mungkin 3 jam sampai 4 jam udah maksimum. Karena kalau lebih dari 3 jam, pasien akan merasa gelisah. Hanya duduk. Duduk terus Kok baringan. nggak gitu ya? selesai-selesai ya? Iya, Kan pasti iya, gitu ya. betul. Jadi nggak boleh. Jadi artinya pembedahan itu harus betul-betul akurat. Setiap langkah yang diambil jangan sampai ada langkah yang terbuang. Setiap step itu akan Sudah langkah maju terus, terstruktur. terstruktur dan nggak buang-buang langkah. Iya, betul. Ya. Nah, untuk itu kita juga nanti sayatan kulitnya, bukaan tulang kepalanya, itu semua sudah terukur. Dan untuk membantu itu kita ada teknologi neuronavigasi, itu kayak GPS. Kayak GPS Kayak ya. GPS, bagus sekali. Kita lihat, oh ini lokasi tumornya, sehingga kita bisa at the exact point Oke. itu kita masuk sana. Wow. Nah ini dokternya yang terlibat ini ada berapa dokter, Dok? 3 tim sih, 3 tim. Tim bedah Terdiri sarafnya bedah jelas. saraf. Biasanya operator 1, pilot, dan 1 co-pilot. Wah, Ya. luar biasa. Jadi udah Ya, kayak pilot, mengemudi co-pilot. pesawat Iya. ini ya. Ada co-pilotnya dan semuanya ya, Dok ya. Betul. Luar Terus biasa. kemudian anestesinya biasanya 1 orang, tim anestesi 1, dan kemudian dokter saraf untuk monitoring 1 atau 2 orang. Dokter saraf itu bisa 2 orang karena yang 1 dia akan memantau monitor, melihat pergerakan listrik, dan yang satu Iya, ajak aktivitas. benar-benar. Mary sempat lihat sih videonya. Nggak lihat ya? Benar, Nah, jadi itu adalah timnya. Selain tentu saja ada tim keperawatan, dan keperawatan ini juga salah satu yang paling penting. Karena gini, saya selalu menganggap bahwa operasi itu seperti kita memainkan orkestra simfoni, Oh, ya kan? Masing-masing anggota tim sudah harus memahami tugasnya. betul sekali. Masing-masing anggota tim sudah dalam tanda kutip latihan. Kita memang semua tahu Iya, betul. agar terbentuk simfoni. Benar-benar. Fungsi keperawatan instrumen itu penting. Karena begitu saya misalnya buka, saya kulit atau apa, next stepnya begitu saya begini, mereka udah tahu alat apa yang akan diberikan. Oke. Begitu saya co-pilot saya minta sesuatu, mereka juga Langsung sudah tahu. tahu ya. Sehingga itu yang saya bilang tidak ada langkah yang terbuang. Sehingga kita bisa menjalankan ini dengan akurat dan cepat. Tepat pastinya. Cepat. Iya. Nah setelah tadi proses itu selesai, ya kita mulai operasinya. Oh, langsung ini ya berjalan operasinya. Berjalan operasinya.
Tapi operasinya ini apakah memang cuma untuk penyakit tumor saja dok atau gimana dok? Sejauh ini yang memang kita lihat visible dan cukup aman adalah memang tumor otak. Tapi penyakit-penyakit seperti pendarahan otak, penyakit-penyakit seperti penyakit pembuluh darah otak mungkin juga bisa kita lihat, bisa kita lakukan ke depannya. Dan satu lagi penyakit yang menurut saya ini sangat bisa kita lakukan dengan awake ini juga, yaitu Parkinson. Apa itu dok? Ini bahasa kedokterannya. Yang tangannya getar-getar. Oh iya benar-benar Parkinson ya benar. Penyakit movement disorder yang pernah ketemu nggak orang yang goyang-goyang kayak begitu? Ya itu ada, dan itu bisa kita lakukan tindakan operasi dengan awake saja. Yang kalau megang minum itu langsung tangannya getar-getar ya. Goyang-goyang mau minum nggak bisa kan? Kesian. Nah itu bisa kita lakukan tindakan operasi. Itu bukan karena grogi ya dok? Kalau saya sekarang grogi ya macamnya. Justru Mary kebalikannya nih, grogi nih sama dokter, karena bahasanya semuanya kedokteran ya. Jadi benar-benar harus memahami nih ya. Nah dok, kalau tadi kan kita berbicara mengenai operasi yang berlangsung ya. Kemudian kalau setelah ininya dok, pasca operasinya, pemulihannya seperti apa sih dok? Kalau awake surgery pemulihannya itu langsung, Cimeri. Bahkan saya dalam rangka untuk menggalakkan masyarakat agar tidak takut untuk dilakukan operasi bedah otak, dan kebetulan tim saya juga sudah terbentuk dengan sangat baik. Itu beberapa pasien bahkan jalan kaki keluar dari kamar operasi. Wah, luar biasa. Langsung jalan kaki. Jadi kalau Cimeri tanya pemulihannya berapa lama, saya pikir immediate after surgery, setelah selesai tutup kulit, setelah baru selesai, dia bisa langsung pulih, langsung jalan kaki keluar dari ruangan kamar operasi, minta makan apapun terserah. Tapi mungkin barangkali untuk makan apa semua harus dijaga. Jaga sedikit, operasi otak tidak perlu banyak tantangan. Enjoy your life. Ya tentu makanan yang sehat. Iya pastinya. Ya. Dok, kalau misalnya operasi tumor ini ya dok ya, itu ada kategorinya nggak? Misalnya katakanlah tumornya sudah sekian mili, atau harus belum mencapai sekian mili belum boleh dioperasi. Gimana dok? Ada. Jadi kategori kalau yang dimaksudkan Cimeri adalah derajat atau kategori tingkat kesulitan tumor itu ada. Satu betul berdasarkan volume atau ukuran. Iya betul. Jadi sebenarnya ukuran itu tidak menjadi sesuatu yang mutlak indikasi operasi atau tidak, karena tergantung. Kalau ukuran kecil tapi di lokasi penting yang menyebabkan gangguan fungsi, walaupun itu cuma 2 cm, ya kan mau nggak mau harus kita ambil. Ya kan? Nah tapi biasanya pasien-pasien yang datang yang sudah ada gejala itu tumor otaknya pasti ukurannya sudah lebih besar, biasanya di atas 3 cm. Di atas 3 cm. Di atas 3 cm. Jadi kita membagi tumor-tumor yang besar itu ukurannya itu sekitar 5 cm. Wow. 5-6 cm. Terus kemudian kalau bisa di atas 7 cm dia kita anggap sebagai giant. Atau raksasa. 7 cm itu di otak cukup besar. 7 cm segitu. Wow. Di atas 7 cm giant, large 5 sampai 6 cm, terus kemudian medium sekitar 3 sampai 5 cm, dan small di bawah itu. Nah, small apakah harus dioperasi atau enggak tergantung. Apakah dia akan membahayakan atau enggak? Apakah dia kedepannya akan menjadi suatu masalah atau enggak? Oh, ada yang seperti itu ya dok? Ada yang membahayakan atau tidak? Betul. Contohnya, tumor 2 cm, tapi lokasi dekat sekali dengan pusat motorik. Dan suatu keniscayaan dia akan bertumbuh dan menyebabkan, ya sebaiknya kita angkat mumpung masih kecil. Nah, mungkin juga sahabat Eljon juga bertanya dok, gejalanya tuh seperti apa sih dok? Gejala tumor? Iya, benar. Ya, nomor 1 yang paling sering sakit kepala. Sakit kepala.
semua orang langsung pegang kepalanya sih. Mary juga pegang kepala dulu. Ya, jadi memang sakit kepala itu merupakan tanda yang paling banyak dari tumor otak. Tapi ada kekasannya sakit kepalanya. Ya, sakit kepalanya itu harus sudah berlangsung cukup lama, mungkin beberapa minggu sampai bulanan. Waduh, mikir-mikir lagi nih Mary nih. Ya, nah, Amit-amit jangan. aduh, saya kok udah sakit kepala ya, udah 7 bulan kok nggak sembuh-sembuh. Sakit kepalanya tuh keterusan atau misalnya hanya sesekali aja dok? Minum Panadol satu agak enak, tapi tetap nggak bisa betul-betul hilang. Nanti bulan kedua Panadol 1 udah nggak mempan, Panadol 2, nanti masuk bulan ketiga masuk Panadol, masuk Ponstan, masuk apapun Neuralgin. Oke. Dan itu namanya ada progresif. Jadi sakit kepalanya harus sudah berlangsung dalam satuan waktu tertentu, beberapa minggu atau bulan, dan sifatnya semakin lama semakin hebat. Intensinya ya? Ya, intensitasnya. Oke, intensitasnya. Lalu kekasan berikutnya, sakit kepala karena tumor otak itu bukan kayak ditusuk jarum, lebih ke arah kayak tekan. Karena ada pressure. Berat, kok kita tekan ya kepala saya ya, kok kayak berat. Beda dengan migrain nggak sih dok? Mungkin gejalanya mirip. Cuman bedanya kalau migrain itu kan dia nggak continuous, Benar. dan dia nggak betul-betul progresi. I see. Mirip ya. ya. Saya banyak pasien yang didiagnosis awalnya migrain sebelah kanan, ternyata tumor otak sebelah kanan. Oke. Nah, pemicunya itu apa dok? Bisa terjadi hal demikian? Sampai sekarang belum tahu apa yang memicu ataupun yang menyebabkan tumor otak. Jadi saya selalu bilang sama pasien, karena kita belum tahu penyebabnya, diimani saja, diterima saja sebagai ujian dari yang di atas. Harus diterima. Bagian dari proses kehidupan. Oke. Daripada stres nanti mikirin penyebabnya dari mana, nanti malah salah-salahan. Ini salahnya ayam yang dimakan kemarin, salahnya minuman. Jadi tambah salahnya pikiran ya micin. dok ya? Betul. Nanti kagak mau makan ayam, kagak mau makan daging, kagak mau makan micin. Baik, luar biasa. Dok, nah tapi mungkin juga banyak yang bertanya nih ya, bahwa apa sih sebenarnya perbedaan antara tumor dengan kanker? Oh, ya itu pertanyaan yang populer. Banyak yang Populer tanya. sekali ya, karena memang kalau kita orang awam kan pasti bingung dong ya. Ya. Apa sih, kayaknya sama di benjolan sama benjolan barangkali kan. Betul. Seperti itu. Jadi yang membedakan sebenarnya istilah tumor itu adalah wadah besarnya. Semua itu adalah tumor. Dan tumor kita bagi dua, tumor jinak dan tumor ganas. Tumor ganas nama lainnya adalah kanker. Oh, berarti kalau tumor itu belum Tumor itu dianggap yang jinak. yang jinak. Kalau ganas itu kanker. Kemudian apa sih yang membedakan antara kalau gitu jinak sama ganas? Ya. Nomor satu yang membedakan adalah kalau khusus untuk otak ya, karena setiap organ mungkin bisa berbeda kriterianya. Tapi untuk otak dan saraf pusat, yang membedakan adalah kecepatan. Kalau tumor ganas untuk tumbuh sampai 5 cm mungkin hanya butuh waktu 6 bulan. Cepat saja sekali. Tapi kalau tumor jinak mungkin butuh waktu sampai 5 tahun. Tumor jinak. Karena dia tidak agresif, pembelahan selnya lebih lambat. Tapi kalau tumor ganas itu cepat ya beranak, membelah cepat, jadi agresif. Oh, itulah Yang yang kedua, disebut kanker. Betul. Tumor ganas itu dia memiliki suatu substrat, suatu enzim yang menyebabkan pembengkakan otak. Jadi makanya gejalanya akan sangat hebat sekali. Selain dia cepat tumbuh, dia menyebabkan bengkak otak. Oke. Tapi Mary juga sering dengar nih ya dok ya sebenarnya ya, bahwa semua manusia di dalam tubuhnya tuh ada tumor. Cuma ya nggak tahu ya penyebutannya tumor atau memang kayak apa sih benjolan gitu, bukan sih dok? Semua tubuh ada katanya seperti itu, benar nggak dok? Atau gimana nih pemahamannya? Mungkin lebih dipahami bahwa kita memiliki
bakat, Oke. tanda kutip, yang belum jadi bibit. Sehingga memang cikal bakal tumbuhnya suatu neoplasma ini adalah ada bibitnya, ada bakatnya, sistem imun juga memainkan peranan, dan kesemuanya itu terjadi di saat yang tepat. Sehingga timbullah Maka timbullah jaringan baru yang bermutasi dan bertumbuh. Oke, nah ini pemahamannya luar biasa ya. Jadi kalau ada yang tanya, langsung kita dengar ke pakarnya langsung ya. Nah, Dok, mungkin banyak juga yang bertanya bahwa ini metode dengan operasi otak secara sadar ini baru ditemukan atau memang sebenarnya sudah ada sejak lama, cuma baru dipopulerkan sekarang gitu, Dok? Sebenarnya ini sudah lama. Bahkan dari 100 tahun yang lalu guru-guru profesor di Amerika, di Eropa itu sudah memulai awake surgery ini dengan tujuan yang sama. Tapi pada saat itu awake surgery dilakukan tinggi sekali angka kegagalannya, angka kematian dan kecacatannya, sehingga sempat ditinggal. Hanya melakukan kalau akan melakukan operasi yang sangat kecil seperti biopsi atau pasang jarum seperti itu. Jadi sangat jarang sekali. Nah, dengan berkembangnya ilmu kedokteran, berkembangnya alat-alat kedokteran, maka dihidupkan kembali awake surgery ini. Sekali lagi pemikirannya kenapa? Karena kalau bius tidur kita melakukan operasi di area pusat bicara, banyak pasien yang begitu bangun nggak bisa ngomong, terganggu. Nah, jadi sebenarnya ini sesuatu yang dipopulerkan karena adanya kemajuan ilmu, kemajuan alat kedokteran. Berarti alat kedokteran juga ikut berperan ya? Yes, sangat. Luar biasa nih ya. Nah, Dok, untuk bicara mengenai filmnya lagi, Awake Brain Surgery ini, harapannya, Dok, yang ingin disampaikan untuk masyarakat yang menonton filmnya ini seperti apa? Baik, jadi kenapa film Awake Brain Surgery ini akhirnya kami luncurkan, kami buat? Alasannya adalah satu, karena kita melihat bahwa masyarakat banyak yang menganggap operasi otak itu adalah sesuatu yang menakutkan sekali, sesuatu yang sangat tabu sekali. Jangan sampai otaknya dibuka, nanti kamu akan meninggal, kamu akan lumpuh, kamu akan macam-macam. Iya, ini bahkan filmnya pas kita sebarkan aja ada yang tanya, serem gak sih? Nah, filmnya seperti itu loh, Dok. Itu dia. Jadi justru yang kasihan adalah pasien yang betul-betul memiliki tumor otak. Jadi sebelum kita membuat film ini, saya dapat banyak sekali pasien yang sangat takut sekali operasi otak. Tumornya sudah besar sampai menyebabkan kebutaan, sampai menyebabkan kelumpuhan, gangguan bicara permanen. Gangguan bicara tuh sampai kayak gini, nggak bisa ngomong sama sekali. Karena tumornya sudah besar dan dia takut. Nah, pas saya tanya, kenapa kalian takut sekali operasi? Iya dong, karena pengalaman keluarga, tetangga, semua kalau operasi otak hasilnya seperti itu. Di sini makanya saya berpikir, oke, kita harus memberikan edukasi bahwa kalau memang ada penyakit di otak, jangan takut, karena sekarang dengan kemajuan ilmu, kemajuan teknologi akan aman dan Anda akan hidup sehat. Ada batasan usia, Dok, untuk operasi otak? Saya pikir ini kan sudah dicek oleh Badan Sensor Film. Ini sepertinya untuk usia di atas 13 ya kalau nggak salah. Tapi correct me if I'm wrong ya, dia di atas 13. Nah, untuk pasiennya sendiri, Dok, misal katakanlah ada pasien yang menderita tumor otak ini, ada batasan usia juga nggak, Dok? Apakah misalnya dari range usia 60 ke atas itu sudah tidak bisa dioperasi lagi? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tetapi yang mungkin
yang menjadi batasan adalah anak-anak. Nah, Karena anak-anak, apalagi anak-anak kecil kan belum kooperatif. Untuk awake surgery kita memerlukan anak atau pasien yang kooperatif, yang bisa diajak bicara, yang bisa diajak komunikasi, melakukan aktivitas seperti itu. Tapi kalau misalnya pasien yang nggak kooperatif, contohnya anak-anak, saya ada pasien yang waktu operasi malah jadi panik, jadi nangis, wow. sehingga tidak Ada ya dok yang gitu? ada. Jadi ya saya memahami, karena memang kadang-kadang ada orang yang introvert saking takutnya dia di kamar operasi, walaupun pada awalnya dia bilang oke, bisa, tapi pada saat operasi dia dapat serangan panik. Wah, nangis, wah itu akan sangat sulit sekali. Nah itu gimana tuh dok menghandle-nya dok? Mau nggak mau biusnya bangun tidur. Oke. Ya akhirnya ya tetap bisa kita lakukan, cuman dengan lancar, cuman smoothnya jadi kurang smooth. Kurang smooth Ya. ya. Sejauh ini sudah menangani berapa pasien dok? Mungkin kalau total tumor otak mungkin lebih dari 3.000. Lebih dari 3.000? Ya, kalau awake surgery mungkin lebih dari 100. Oke. Karena nggak semua pasien perlu awake surgery. Oh, jadi kalau misalnya mau melakukan operasi ini juga harus berdasarkan kemauan dari pasiennya itu sendiri ya? Ya. Mau awake atau tidak? Satu itu, dua indikasinya. Kadang-kadang ya tumor batang otak, terus kemudian tumor di area yang bukan pusat bicara, pusat motorik, ya kita tawarkan bius biasa aja. Nah, kalau operasi awake brain surgery ini apakah hanya bisa dilakukan di Rumah Sakit Mandaya saja, dok? Saya pikir seharusnya dengan kita membuat film ini, itu bukan hanya untuk masyarakat awam, tapi juga untuk teman-teman sejawat, teman-teman dokter di rumah sakit lain untuk bisa mengcopy atau melakukan apa yang kita lakukan. Karena menurut saya semakin banyak kita mengcopy ini, semakin banyak masyarakat yang bisa ditolong. Iya, harapannya seperti itu ya dok ya. Oke, dok, kalau misalnya nih ada pasien yang mungkin mengalami gejala, baru gejala barangkali ya, langkah apa yang harus mereka lakukan, dok, untuk step awal seperti itu? Nomor satu, jangan panik dulu. Sakit kepala itu banyak penyebabnya. Nah, banyak penyebabnya ya. Banyak penyebabnya. Bisa juga kantong kering penyebab sakit kepala ya dok ya. Kantong kering, mataharinya panas. Iya. Itu bikin sakit kepala. Nah, yang harus diwaspadai adalah kalau sakit kepalanya ini sudah minum obat tapi tidak kunjung membaik, atau sakit kepala yang disertai adanya gejala lain. Misalnya? Kebas, itu separuh badan, mukanya jadi miring, tapi ada sakit kepalanya. Itu bukan kayak gejala stroke gitu, bukan dok? Mirip kayak gejala stroke. Kadang-kadang tumor otak yang besar itu dia menekan otak bisa menyebabkan gejala seperti stroke. Tapi ada sakit kepalanya. Kalau stroke itu kan mendadak. Kalau ini udah kejadian berminggu-minggu mungkin. Nah itu harus diwaspadai. Nah kalau sudah seperti itu, jangan denial. Oh saya nggak apa-apa, ini masuk angin. Ya masuk angin nggak ada yang minggu-minggu atau sampai bulanan kalau ini. Hadapi, lakukan pemeriksaan, kalau perlu lakukan MRI. Karena ini penting nih, saya harus edukasi masyarakat juga. Iya. Pasien-pasien saya di Jakarta ada gejala gitu, sebagian pada ngomong gini, takut dok di MRI. Kenapa? Kalau di MRI ketahuan nanti ada penyakitnya. Sebaiknya sebenarnya harus mencegah sih ya dok ya. Saya bilang, ya penyakitnya udah ada pak, cuman MRI ngasih lihat. Benar Ya, juga. justru semakin kita menghindari itu, makin takutnya makin terkomplikasi dan makin berat penyakitnya. Itu makin sulit diatasi. Iya. Wow. Jadi Itu pesan saya untuk masyarakat. pesan untuk masyarakat ya. Jadi memang
langkah awal jika memang punya gejala ya, sakit kepala yang tidak kunjung sembuh, tapi ya setidaknya memang harus di MRI dulu ya dok ya, supaya untuk memastikan apakah memang benar ada mengarah ke tumor otak atau tidak. Wow, luar biasa. Nah, untuk sahabat Eljon barangkali ada yang pengen konsultasi ya atau ingin bertanya-tanya ke Dr. Joy, bisa langsung hubungi kemana sih dok? Bisa, saya punya Instagram Dr. Joy, saya ada YouTube Dr. Joy juga, dan ada email juga di hello.drjoy@gmail.com. Oke, hello drjoy@gmail.com. Atau Instagram Dr. Joy. Iya, sepertinya lebih mudah ke Instagram ya di zaman sekarang sosmed nih ya dok ya. Oke, luar biasa. Nah itu dia ya untuk sahabat Eljon, perbincangan Mary dengan Dr. Joy. Kalau misalnya mau dibahas lagi mengenai penyakit yang mengarah ke tumor ataupun saraf kayaknya banyak ya dok ya. Banyak sekali. Nggak bakalan habis ya dok ya. 2 hari nggak habis. 2 hari nggak habis. Kita butuh kopi kayaknya dok. Nah itu dia perbincangan Mary bersama Dr. Joy yang langsung datang dari Jakarta untuk mensosialisasikan juga nih pemutaran film yaitu Awake Brain Surgery ya. Untuk seluruh sahabat Eljon dimanapun Anda berada, semoga informasi ini memberi manfaat untuk kita semua. Dan sekali lagi terima kasih Dr. Joy atas kehadirannya di Eljon Podcast. Semoga semuanya dapat berjalan dengan lancar ya dok ya. Dan semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat Bangka. Ya betul sekali. Dan akhir kata Mary pamit undur diri. Terima kasih sudah bersamai Mary dan juga untuk Eljon Podcast. Nah Dr. Joy juga punya tagline-nya nih. Salam otak sehat. Salam Dr. Joy. Elmori, dari alam untuk kesehatan Anda. Elmori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. Elmori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan Elmori. Temukan Elmori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk.